Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf agak terlambat. Saya memulainya dengan konteks ketatanegaraan ini mungkin pada aspek amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya, karena kita tahu kalau kita bicara tentang perpolitikan di Indonesia ini tentu ada kaitannya dengan due process of law itu, ada kaitannya dengan hukum gitu. Karena tidak mungkin negara demokrasi mengabaikan aspek hukum. Nah, apa yang menjadi catatan kita dalam konteks Dari hukum di Kang Iping. Indonesia ini? Oke, kelihatan, Sudah, udah sudah kelihatan. ya? Udah. Jelaskan, Oke. jelaskan. Ya. Oke, nah jadi dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini, kita sudah melaksanakan 4 kali amandemen. Dan ini tentu menjadi pertanyaan adalah adanya keinginan dari sejumlah kelompok dan bahkan elit kita juga untuk kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Tentu ada alasannya, dan alasan ini bisa kita terima dalam konteks perbaikan ketatanegaraan, tapi juga bisa kita skeptik dengan kondisi ini karena memang ada agenda-agenda politik tentunya yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang 1945 yang nantinya kalau diamandemen. Dan kita tahu juga isu terakhir kita bisa mendengarkan adanya keinginan untuk memperpanjang periode masa jabatan presiden dan tentu hal lain yang juga menjadi catatan kita yang bisa kita amati kemana arah ketatanegaraan kita ini. Tapi pada akhirnya kita kan juga sepakat next Kang Iding. Pada akhirnya kita juga sepakat next karena waktu kita terbatas. Next lagi. Oke. Nah, kita sepakat bahwa mengapa amandemen Undang-Undang 45 itu dilakukan. Pertama jelas bahwa ketika MPR ini menjadi lembaga tertinggi negara dan segala sesuatunya diputuskan oleh MPR, termasuk dalam pemilihan presiden dan bahkan juga dalam hal menentukan kemana haluan negara ini, nyaris tidak ada check and balances dalam kekuatan ini. Nah, jadi alasan untuk amandemen itu saya pikir cukup rasional juga kalau kita ingin memperkuat demokrasi itu. Yang kedua juga terkait dengan kekuasaan presiden ya di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu yang multitafsir, dan saya merasakan juga dan kita juga semua merasakan bagaimana rezim Orde Baru itu berkuasa. Sebenarnya kalau kita lihat undang-undang tidak ada yang salah dengan itu gitu. Tapi kan persoalannya adalah ini perlu ditegaskan dan diatur berapa lama jabatan presiden itu, dan itu sudah dilakukan dan kita sepakat bahwa 1 periode ditambah 1 kali lagi dan setelah itu berakhir masa jabatan presiden. Walaupun dalam konteks hari ini ada juga tafsir atau keinginan untuk memperpanjang dengan berbagai alasan. Nah, ini yang kita lihat wacana ini mengemuka dan tentu banyak juga yang menolak, dan hasil survei beberapa kawan-kawan di tingkat nasional hampir sekitar 70% menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan atau dalam konteks 3 periode itu. Dan tentu harus berakhir dengan amandemen yang kelima tentunya kalau ini harus dilakukan gitu, dan alhamdulillah ini kan tidak dilakukan, tapi bisa jadi nanti kalau memang ini dianggap agenda bersama kelompok elit ya, kalau kita bisa bahasakan kelompok oligark itu ya tentu akan berdampak juga kepada amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini. Dan yang berikutnya adalah kekuasaan presiden yang sangat besar dan sangat dominan dalam penyelenggaraan keuangan negara. Dan ini kita bisa lihat bagaimana dominasi Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Makanya kita perlu membatasi seperti apa kekuasaan presiden itu bisa diseimbangkan dengan legislatif. Jadi yang presiden HIVI itu bisa digeser ke legislatif HIVI itu. Dan ini sudah kita lihat pada hari ini, walaupun nanti ada implikasi yang bisa saya jelaskan di slide berikutnya. Yang terakhir barangkali perlu juga kita mengamandemen itu karena memang rumusan Undang-Undang 45 ini belum cukup mengatur tentang demokrasi, tentang supremasi hukum, HAM, dan otonomi daerah. Sehingga terjadi praktik yang keliru dalam bernegara, dan ini sudah dievaluasi barangkali oleh kawan-kawan mahasiswa sehingga ada agenda reformasi yang memang satu diantaranya bagaimana otonomi daerah itu diperkuat, kemudian bagaimana HAM itu diperkuat, bagaimana hukum itu menjadi dasar kita menyelenggarakan negara, bagaimana demokrasi itu dilaksanakan. Nah, itu sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan amandemen keempat itu sudah menggambarkan tentang itu. Nah, cuma kan persoalannya adalah, next mungkin, Kang Iding. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa melihat bahwa apa yang diinginkan dalam amandemen konteks ketatanegaraan itu sudah berlangsung dengan baik di Indonesia, paling tidak dalam konteks tahun 2022 ini. Nah, pertama jelas bahwa saya barangkali bisa mengatakan
makna Undang-Undang Dasar 45 yang multitafsir itu mungkin bisa dikurangi lah, walaupun nanti masih ada beberapa kelompok yang juga mencoba menafsirkan Undang-Undang Dasar 45 itu sesuai dengan kepentingannya. Tapi paling tidak dengan adanya perbaikan Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks amandemen yang sudah dilakukan 4 kali, itu sudah menjelaskan bagaimana posisi lembaga-lembaga negara, bagaimana hak asasi manusia, bagaimana demokrasi, hubungan pusat daerah, dan seterusnya. Dan ini tentu kita patut syukuri ya bahwa Undang-Undang Dasar 45 masih baik dan tentu bisa menjadi dasar kita untuk menyelenggarakan ketatanegaraan ini. Dan yang kedua, barangkali yang perlu diberi perhatian bahwa sebenarnya dalam konteks amandemen itu supaya ada check and balances, ternyata itu tidak atau belum terwujud. Kalau kita tidak bisa mengatakan tidak terlaksana, tapi belum terwujud. Ini kan bisa kita lihat dalam konteks kekuatan oligarki di pemerintahan yang memang masih mendominasi proses pembuatan kebijakan. Dan bahkan bagaimana kita bisa juga melihat kecenderungan ketua partai politik ya barangkali yang bergabung dengan pemerintahan ya tidak mampu untuk memberikan daya kritis ya dalam konteks pembuatan kebijakan di DPR dan bahkan bisa mengintervensi proses pembuatan kebijakan itu. Dan ini yang kita sayangkan. Mestinya kan antara DPR dan presiden itu atau pemerintah itu sesuatu yang sama dan saling menilik kekuasaan masing-masing. Tapi faktanya hari ini ya ini kan tidak bisa terlihat. Satu contoh yang nyata barangkali di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dari segi formilnya itu kan juga ada masalah sehingga tidak hanya formil, barangkali juga material. Dari segi material juga MK sudah putuskan bahwa ini harus diperbaiki. Ini kan satu bukti ya bahwa ada persoalan dengan check and balances ini. Belum lagi Undang-Undang Minerba dan terakhir Undang-Undang KUHP juga menjadi persoalan yang kontroversi yang menurut saya itu juga terkait dengan check and balances yang belum berjalan dengan baik. Yang ketiga barangkali Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan kekuasaan presiden yang masih dominan dan malah didukung oleh kekuatan oligarki yang berasal dari petinggi partai politik. Dan ini kita tidak bisa nafikan juga. Bahkan isu-isu itu justru dimunculkan oleh partai politik dan seakan-akan membela dalam tanda kutip ya apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, ini akan berbahaya kalau kita ingin mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini dalam konteks ketatanegaraan itu menjamin demokrasi yang memang kita sepakati bersama sejak reformasi tahun 98 itu. Nah, yang paling penting disorot itu adalah praktik demokrasi itu. Apakah civil society kita juga memang sudah bebas? Ini kan perlu juga kita lihat ya. Tulisan-tulisan Prof. Almarhum Cornelis Ley juga menuliskan tentang ini ya, bagaimana civil society kita ya. Kemudian mengenai HAM juga. Bagaimana kita juga kebebasan berekspresi menggunakan Undang-Undang ITE juga masih menjadi persoalan penting juga untuk kita amati. Apakah memang sudah dijamin? Walaupun Presiden sudah suruh untuk memperbaiki Undang-Undang 11 2008 ini, tapi tetap faktanya juga belum kita bisa temukan bahwa ini menjadi bagian dari ekspresi warga negara. Kemudian supremasi hukum. Nah ini juga menarik menurut saya. Hukum ini dibentuk sebagai dasar dalam konteks pelaksanaan demokrasi, iya, satu hal. Tapi di hal lain, undang-undang yang dibuat atau hukum yang dibuat itu justru untuk menguntungkan penguasa, menguntungkan rezim yang berkuasa. Ini kan satu hal yang perlu kita cermati bersama. Jadi kalau ditanya apakah proses demokrasi dan berdasarkan hukum, hukumnya iya. Tapi apakah kontennya itu berasal dari keinginan masyarakat? Nah ini yang perlu jadi pertanyaan. Jadi memang agak ada paradoksnya. Di satu sisi dikatakan demokratis, tapi kontennya justru bertentangan dengan keinginan masyarakat. Apakah itu demokratis? Barangkali Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang bisa mengamati itu. Kemudian otonomi daerah juga menjadi concern kita bersama ya, bahwa dari waktu ke waktu yang namanya kewenangan atau urusan daerah itu mulai ditarik pelan-pelan ke provinsi dan bahkan ke pusat. Munculnya undang-undang Cipta Kerja, munculnya Minerba dan undang-undang yang lain itu kan bagian dari bentuk resentralisasi. Nah persoalannya ini apakah memang demikian ya perlu kita kaji bersama. Tapi dari indikasinya memang seperti itu. Jadi apa yang diamanatkan oleh reformasi ini seakan-akan dalam konteks ketatanegaraan kita ini sudah mulai bergeser gitu. Walaupun kita tidak mengatakan semuanya menjadi bertentangan ya, tapi ada pergeseran yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa. Nah ini barangkali yang menjadi catatan saya di akhir tahun ini dan saya meyakini next Kang Iding. Ya, sebagai catatan penutup bagi saya, ini sebagai bahan diskusi saja, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan kawan-kawan semua sangat paham dengan ini. Ke depan saya meyakini ya bahwa kondisi ini akan terus berlanjut ya. Saya bisa mengatakan seperti ini karena 2024 kita akan transisi kepemimpinan dan mungkin saja dengan transisi kepemimpinan ini akan bisa mengubah ya sepanjang memang rezim yang terbentuk yang baru itu memang memberi perhatian kepada apa yang menjadi amanat reformasi. Barangkali itu saja Mas Wahyu ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar diskusi. Ini bukan sesuatu yang komprehensif, tapi paling tidak untuk diskusi dan memberi buka pikiran bagi kawan-kawan yang lain. Terima kasih, Mas Wahyu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.